Hai Indonesia, bertemu lagi dengan saya Ray dalam channel Gapi Indonesia. Sore ini saya akan kirim ada 4 paket. Saya lupa ini kemana saja. Jadi yang jelas ada yang isi sepasang, dan ini ada orderan paling banyak 11 ekor. Nah di sore ini mungkin saya agak berbeda dengan biasanya ya. Jadi kalau di video-video saya sebelumnya, saya kalau ngomong itu kan nafsu, jadi bikin orang emosi. Dan saya juga terkesan itu sombong. Yang perlu kalian tahu, saya itu tidak sombong. Jadi kalau kalian pikir saya sukses sekarang tuh saya sombong, kalian salah. Dari zaman susah dulu saya sudah seperti ini. Dan itulah yang saya bilang sebagai integritas. Sore ini saya akan bercerita panjang tentang masa lalu saya, tentang apa yang terjadi jauh sebelum Gapi Indonesia itu ada. Jadi kalau dari kalian melihat suksesnya Gapi Indonesia sekarang, atau kalian melihat seseorang yang sekarang sukses, mungkin kalian tidak akan pernah berpikir bahwa masa lalunya itu tidak selalu manis. Jadi kalau yang saya alami dulu di zaman kecil, saya bicara tentang ikan dulu. Dari waktu SD saya sudah suka akan hewan, dan terutama di ikan, tapi dulu itu saya pertama kenal itu adalah di cupang. Kemudian saya kenal Gapi itu mungkin sekitar kelas 5 SD. Jadi dari mulai SD saya sudah mulai menyukai ikan, dan saya tidak pernah berpikir atau merencanakan bahwa masa depan saya akan menjadi seorang pedagang ikan. Tapi ya itu tadi, apa yang saya suka itu saya lakukan, dan berjalan sampai saya SMP. Waktu itu saya di Jakarta dan saya pindah ke kota saya ini sekarang, Salatiga. Berawal dari SMP, waktu itu saya suka, setelah pulang sekolah saya suka membeli ikan. Dan saat itu saya berdagang ikan di rumah saya. Jadi saya jualan untuk anak-anak SMP, untuk anak-anak SD. Dan kebetulan rumah saya itu dekat dengan sekolah. Itu juga dimulai saya tidak berpikir ingin mendapatkan keuntungan. Tapi yang saya pikir adalah saya suka dengan ikan dan saya suka memelihara ikan. Kalau saya hanya membeli, otomatis uang jajan saya pasti habis. Jadi di sana saya berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa terus membeli ikan tanpa menghabiskan uang jajan saya. Dan akhirnya saya berpikir, gimana kalau saya jual? Nah, keuntungan dari orang berdagang adalah dia akan belajar banyak tentang jenis-jenis ikan tanpa dia harus membuang uang. Jadi itu yang saya lakukan dalam beberapa hobi saya. Jadi saya punya banyak hobi, terutamanya ya ikan gapi ini. Ketika saya ingin belajar tentang banyak hal tentang gapi, saya harus membeli banyak jenis ikan gapi. Dan karena saya berdagang, jadi ikan-ikan yang tadi saya beli itu bisa saya jual dan saya tukarkan atau saya belikan lagi dengan jenis yang lain. Sampai di sana teman-teman saya bertanya, kalau saya pas pulang sekolah itu, dulu belum zamannya bro sih, saya lupa gila saya itu siapa. Kamu mau kemana habis ini? Dan saya jawab, saya mau ke pasar. Terus mereka tanya, loh ngapain ke pasar? Beli ikan. Hah? Buat apa? Jadi seakan-akan mereka tuh kaget. Dan saya cerita sedikit bahwa saya berdagang ikan, saya jualan ikan di rumah saya. Mereka juga kaget, kenapa kamu harus berdagang? Kenapa kamu nggak pulang sekolah main aja? Kenapa kamu tidak jajan aja? Dan saat itu pun saya juga berpikir, saya tidak tertarik. Jadi waktu saya di Jakarta dulu, saya juga berdagang itu dalam satu waktu yang sama. Jadi saya berpikir apa yang saya lakukan itu adalah menyenangkan. Pada waktu itu memang ada sedikit perasaan malu. Jadi ketika saya main ke pasar itu biasanya saya pulang kalau nggak salah 1:30 siang. 1:30 siang, terus kemudian saya ke pasar itu bisa sampai jam 5 atau 5:30 sore. Jadi kalian bisa membayangkan waktu kalian SMP, terus kemudian kalian harus membawa barang belanjaan, atau mungkin ikan yang plastiknya itu banyak, dan kalian waktu itu naik angkot. Dulu belum zamannya ojek online seperti sekarang ya. Jadi semua anak-anak dan zaman dulu nggak ada tuh anak SMP bawa motor, nggak ada. Pokoknya berbeda lah dengan sekarang. Dan mungkin kalian akan berpikir itu hal yang memalukan. Dan saya tidak bisa berbohong juga kalau memang kadang-kala saya juga merasa malu saat misal saya bawa ikan, atau dulu saya sering beli toples-toples kecil atau wadah air minum mineral yang besar itu yang dipotong untuk tempat cupang zaman dulu.
Kadang-kala saya juga malu ketika harus membawa itu di dalam angkot dan saya masih berseragam SMP. Cuma yang saya pikirkan hanya satu, saya suka akan ikan dan di mata saya itu tidak ada penghalang. Jadi ketika saya malu pun dia kalah dengan apa yang saya sukai. Dan itu berjalan terus sampai saya lulus SMA. Seingat saya dulu saya sempat berhenti di kelas 1 sampai 2 SMA. Saya hanya pelihara ikan tapi saya tidak berdagang lagi. Dan dimulai lagi di kelas 3 SMA, saya mulai berdagang lagi tapi dengan cara yang lebih pandai. Kalau dulu saya berdagang di rumah, kemudian saya jaga sendiri, ada yang beli, saya layani. Saat SMA saya sedikit lebih pandai, jadi saya cari satu orang karyawan. Dan saat itu saya buatkan gerobak. Jadi gerobak ikan itu saya pakai untuk berjualan di depan SD. Dan saya cari satu orang untuk berdagang ikan dari rumah saya ke sekolahan. Itu juga tidak berjalan lama dan basicnya juga saya tidak mencari keuntungan, tapi saya hanya melakukan kesenangan saya. Nah bedanya kalau dulu waktu SD dan SMP saya hanya suka pelihara ikan, waktu SMA itu saya sudah mulai suka berbisnis. Jadi saya merasa bangga, merasa senang kalau saya bisa menjual sesuatu ke orang lain. Jadi balik lagi bukan soal uangnya. Memang kalau dipikir dapat uang itu juga dulu senang, tapi saya tidak pernah berpikir berapa sih uang yang harus saya dapatkan. Dan itu juga berjalan tidak terlalu lama. Kalau tidak salah saya awal masuk kuliah saya berhenti. Jadi saya tidak berdagang ikan lagi. Dan saya mulai lagi di tahun 2016. Saat itu saya berdagang ikan online karena udah zamannya online semua. Di sana pun saya juga tidak memulai dengan sebuah tujuan yang besar. Saya tidak memulai dengan keinginan untuk mendapatkan keuntungan banyak, tidak. Tapi balik lagi saya suka, saya kembali ke hobi saya waktu SD. Saya tetap suka dengan hewan. Dan kebetulan waktu itu ikan gapi mulai ada kontesnya. Dan saya tertarik untuk mengikuti sebuah kontes. Akhirnya saya berburu ikan, saya hunting ikan ke peternak-peternak. Dan saya dapat ikan yang bagus. Dan kemudian saya ikutkan kontes pertama kali tahun 2016. Pertama kali saya ikut kontes itu saya menang. Jadi saat itu saya mulai percaya diri, saya mulai suka akan dunia ikan karena yang dulu hanya bisa dijual, saat ini saya bisa bermain kontes. Jadi singkat cerita, saya hubungan ke terakhir, kalian melihat Gapi Indonesia yang sekarang. Jadi kalau kalian berpikir masa kecil kalian atau kalau kalian punya anak kalian suka akan ikan, jangan sepelekan hal-hal kecil yang terjadi di saat kecil. Karena bisa jadi dia menjadi penolong hidup kalian. Dan kalian tidak pernah tahu cita-cita kalian itu akan terjadi atau tidak, atau pendidikan kalian seperti kuliah kalian, ijazah kalian itu belum tentu nanti akan bisa kalian gunakan. Dan bisa jadi hobi kalian waktu kecil itu yang akan menyelamatkan hidup kalian sampai saat ini. Tapi kalau saya bicara tentang kesuksesan ya, sebenarnya saya tidak pernah punya mimpi itu yang terlalu besar. Jadi saya tetap menjalankan apa yang saya suka dan kemudian itu yang membuat saya terus berjalan walaupun itu ada kegagalan yang di mata orang kegagalan, tapi saya tidak menganggap itu sebuah kegagalan. Karena ketika saya suka, entah saya rugi atau ikan saya mati, ya tetap saya mendapatkan kesenangan saya. Dan kalau kalian melihat Gapi Indonesia yang sekarang, jangan lupakan masa lalunya. Jadi ketika kalian ingin mendapatkan sebuah kesuksesan, jangan lari dari perjuangannya. Karena yang namanya waktu itu berjalan, jadi ada yang namanya proses. Jadi tidak mungkin kalian suka ikan, kalian terus kemudian pelihara, dan kalian langsung bisa berjualan, itu tidak seinsan itu. Dan saya juga bicara seperti ini bukan berarti kalian yang tidak punya masa lalu suka dengan ikan, itu berarti tidak bisa sukses. Balik lagi, setiap orang punya jalannya masing-masing, jadi ada yang baru kenal Gapi mungkin 2 tahun yang lalu, baru yang kenal Gapi mungkin setahun yang lalu, tapi mereka sukses. Kita harus lihat di balik itu ada apa. Mungkin saja waktu kecil dia memang suka ikan, waktu kecil dia suka hewan, dan mungkin saja pernah ada di impian dia adalah untuk hidup menjadi seorang peternak ikan. Jadi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di masa lalu orang. Dan yang ingin saya tunjukkan ke kalian adalah tidak ada segala sesuatu itu 100% baik atau 100% buruk. Jadi kalau kalian melihat yang baik-baiknya aja, itu mungkin yang buruknya disembunyikan. Dan kalau saya lebih setuju adalah tampilkan kedua sisi tanpa harus menyembunyikan yang buruknya. Karena ketika kalian ingin menyembunyikan yang buruk, saya yakin bahwa gengsi kalian juga pasti tinggi. Dan kalian tidak akan bisa melakukan mungkin yang dianggap sebagian orang itu hal memalukan atau hal tidak berguna.
Contoh waktu saya SMP waktu itu, saya belanja ikan dan saya bawa naik angkot, dan itu mungkin menjadi hal memalukan. Tapi ketika kalian berfokus pada tujuan kalian atau kesenangan kalian, itu semua akan menjadi hal yang biasa. Dan saran saya adalah jangan mengikuti arus, atau ketika teman-teman kalian nggak ada yang melakukan berdagang atau tidak ada yang suka ikan, jalan saja lurus. Jadi jangan terbawa arus teman-teman kalian kemana, tapi lakukan yang kalian suka. Karena balik lagi, kesuksesan itu buat diri kalian sendiri, bukan buat orang lain. Sampai di sini dulu cerita saya, mungkin kita akan sambung di lain waktu. Dan mungkin di segmen berikutnya saya tidak akan sesantai ini lagi, tapi kita akan kembali ke realita. Tapi setidaknya kalian sudah tahu bahwa setiap manusia itu punya dua sisi. Jadi ketika kalian hanya melihat baiknya orang, mungkin yang buruknya itu disembunyikan. Sekian dari saya Ray, maju terus Indonesia.